Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita pengolahan sinyal, di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang transformasi Laplace. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas transformasi set. Jadi apa itu transformasi set? Kita tahu di pelajaran di kuliah sebelumnya kita telah belajar yang namanya transformasi Fourier. Oke. Transformasi Fourier. Di mana pada transformasi Fourier ini kita tahu kita mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi. Jadi X ini sebagai fungsi daripada omega frekuensi ini sama dengan integral minus tabel hingga sampai tabel hingga X T E I omega T dt. Oke, ini transformasi Fourier. Kita juga sudah pelajari ini transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace itu bentuknya F S sama dengan integral dari minus tabel hingga sampai tabel hingga Ft E pangkat S minus S T dt. Oke. Dengan S di sini S sama dengan sigma ditambah I omega T. Jadi dapat di sini dengan mudah kita lihat ini kalau jika ini sigmanya sama dengan 0, ini merupakan transformasi Fourier. Jadi transformasi Laplace itu adalah bentuk umum dari transformasi Fourier. Nah, ini kedua ini kita bekerja dalam ini sinyal kontinu. Jadi kita sudah bahas bahwa sinyal itu ada sinyal kontinu dan ada sinyal diskrit. Nah, kalau kita punya sinyal diskrit, kita tahu sinyal diskrit. Nah, transformasi Fourier ini berubah menjadi diskrit Fourier transform. Oke, ini berubah menjadi diskrit Fourier jadi Fourier transform itu berubah menjadi diskrit Fourier transform. Dan transformasi Laplace ini berubah untuk sinyal diskrit ini disebut dengan transformasi set. Oke, jadi transformasi set itu adalah transformasi Laplace untuk sinyal diskrit. Oke, kita jadi misal kita punya sinyal diskrit, sinyal diskrit misal X ini N. Nah,
ini jika kita lakukan transformasi set, maka X set ini sama dengan sigma, integralnya berubah menjadi tabel minus sigma, tabel hingga sampai tabel hingga X N set pangkat minus N. Oke. Nah, dengan set ini merupakan bilangan kompleks. Oke. Kita sudah pelajari di fisika matematik bahwa bilangan kompleks itu berbentuk ini set sama dengan R, E, I, omega. R ini biasa kita sebut dengan magnitud. Okay. Magnitud, omega ini biasa disebut dengan fase. Okay. Nah ini karena dia minus tabel hingga sampai tabel hingga, ini biasa disebut di transformasi set dua arah. Okay. Sebagai review, bilangan kompleks ini kalau digambarkan dalam diagram bilangan kompleks, ini jadi ini adalah R-nya. Ini adalah R-nya, dan sudut yang inilah sudut di sini yang dimaksud dengan omega. Di sini omeganya 0 atau segi 60 derajat, di sini 90 derajat, 180 derajat, ini 270 derajat. Saya kira jelas tentang bilangan kompleks ini. Oke, kita lihat contohnya untuk lebih jelasnya. Lihat contoh pertama. Contoh 1. Misal kita punya sigma xn, ini kita punya sinyal sama dengan an un. Oke. Nah, tentukan, ini kita ditanya, tentukan transformasi set, dan kita sudah bahas kemarin apa itu region of konvergensi. Oke. Daerah di mana fungsi ini transformasinya ada atau dia bernilai konvergen. Oke, jadi ada region of konvergensi. Atau ini kita simbol dengan ROC. Jadi sama kemarin di transformasi Laplace ada ROC-nya, dan di transformasi set ini juga ada ROC-nya. Nah, kita bisa langsung hitung X set, transformasi setnya itu sama dengan sigma minus tabel hingga sampai tabel hingga an un. Okay. Set X pangkat minus N. Jadi kita langsung masukkan nilainya Xn ini. Oke. Xn ini yang di sini, ini Xn ini jadi apa namanya? Coba perhatikan.
nilai xn di sini, yang ini, kita ganti dengan ini. Oke. Ini nilai xn-nya, kita ganti dengan ini. AN, UN. Oke, jadi itu adalah xn-nya. Sama dengan persamaan ini, nah coba perhatikan bagian yang ini. Bagian yang ini UN, nah, berarti N-nya itu bernilai positif. Oke, jadi dia N-nya cuma bernilai positif. Atau dengan kata lain, ini adalah unidirectional atau transformasi set satu arah. Jadi UN ini menentukan bahwa ini adalah transformasi set satu arah. Oke. Sehingga di sini batas, sehingga ini bisa ditulis sigma. Nah, minus tabel hingga di sini, ini minus tabel hingga di sini, ini diganti jadi n sama dengan 0 sampai tabel hingga. Ini A pangkat n, Z pangkat minus n, atau bisa ditulis ini sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tabel hingga A Z pangkat minus 1 Z pangkat minus 1 berpangkat n. Nah, ini bisa dituliskan, bisa kita uraikan sama dengan, kalau n-nya sama dengan 0 berarti ini 1, n-nya sama dengan 1 berarti AZ pangkat minus 1, n-nya sama dengan 2, AZ minus 1 pangkat 2, AZ pangkat minus 1 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ingat pelajaran deretnya di fisika matematik. Deret ini mempunyai rasio A Z pangkat minus 1. Itu rasionya. Nah, kita tahu bahwa untuk deret tabel hingga ini S tabel hingga ini sama dengan suku pertama. Ini suku pertama dibagi dengan 1 dikurang F. Oke, saya kira Anda masih ingat ini. Sehingga suku pertamanya ini bisa ditulis, ini sama dengan 1, suku pertamanya 1 dikurang AZ pangkat minus 1. Oke, jadi nilai transformasi Laplace-nya. Oke, transformasi setnya. Nah, jadi apa namanya? Kita bisa di sini berarti bisa dituliskan X Z sama dengan satu dikurang AZ pangkat minus 1. Nah, kita tahu bahwa deret ini konvergen. Deret ini konvergen jika AZ pangkat minus 1 ini lebih kecil daripada 1. Oke, atau rasionya lebih kecil daripada 1. Saya kira ini jelas. Nah, sehingga bisa kita tuliskan ini A per Z lebih kecil daripada 1, atau Z ini lebih besar daripada A. Oke, jadi ini
inilah R porsinya. Oke, jadi inilah R porsinya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bidang kompleks, ini pakai misal. Nah, ini di sini adalah biasa kita sebut dengan pole. Ini jari-jarinya A. Nah, Z lebih besar daripada A. Berarti yang ke R posisinya adalah semua daerah di luar Z lebih besar daripada A. Berarti semua daerah di luar sini. Oke. Jadi semua daerah di luar lingkaran ini, itulah R posisinya. Jadi semua daerah di luar Z lebih besar daripada A. Oke. Ini contoh yang pertama. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita punya sinyal diskrit X, XN. Ini perhatikan sinyal diskrit berikut. Perhatikan sinyal berikut. Ini kita punya sinyal X, N, ini sama dengan 1, untuk N sama dengan minus 1, 3 untuk N sama dengan 0, 2 untuk N sama dengan 1, minus 1 untuk N sama dengan 2, dan bernilai 0 untuk N yang lain. Oke. Nah, kalau sinyal ini kita mau gambarkan, kira-kira seperti ini. Nah, untuk N sama dengan minus 1, berarti di sini kita gambar skalanya secara kualitatif saja. Kalau kita gambarkan minus 1, sinyalnya sama dengan 1, berarti ini sinyalnya seperti ini. Oke. Kemudian N sama dengan 0, sinyalnya 3. Ini. Kemudian 2, ini untuk 1, 2, sinyalnya 2. Jadi di sini ini minus 1, 1, 2, minus 2, minus 3, 2, 3. Oke, untuk 2, N-nya sama dengan 2, sinyalnya minus 1, berarti di sini. Nah, untuk nilai N yang lain, ini sama dengan 0. Oke, jadi sinyalnya kira-kira kalau digambarkan seperti itu. Kemudian, nah, kita karena sinyalnya ini hanya berbentuk denyut seperti ini atau terbatas, pulsa, puls, maka kita tidak
khawatir tentang region of konvergensinya. Oke, sehingga kalau kita ingin menentukan transformasi setnya, X transformasi setnya ini kita langsung tuliskan saja X set sama dengan sigma dari n minus tabel hingga sampai tabel hingga X n set pangkat minus n. Nah, coba perhatikan sinyal ini tidak bernilai 0, hanya untuk dari minus 1 sampai 3. Oke, cuma dari minus 1 sampai 3. Nah, jadi bisa dituliskan ini sama dengan sigma minus 1 n sama dengan minus 1 sampai 3. Kenapa minus 1 sampai 3? Minus 1 sampai 2, karena di sini yang ada nilainya hanya dari n sampai minus sampai 2. Makanya di situ sigmanya dari n, di sini sigmanya n sama dengan minus 1 sampai 2 x n set minus n. Nah, sekarang kalau kita masukkan nilai-nilainya, untuk n sama dengan 1, minus 1, n sama dengan minus 1, xn-nya sama dengan 1. Oke, berarti 1 set pangkat minus 1. Oke. Kemudian untuk setnya sama dengan n-nya sama dengan 0. Ini 3. Dari mana diambil 3? Dari sini. 3. N sama dengan 0. Berarti 3 set berpangkat 0. Set berpangkat 0 ditambah 2 set berpangkat minus 1 ditambah ini minus 1, minus 1-nya ini diambil dari sini, itu n sama dengan 2. N-nya 2 berarti set pangkat minus 2. Sehingga transformasi setnya ini bernilai sama dengan set ditambah 3 ditambah 2 set pangkat minus 1 dikurang set pangkat minus 2. Oke, jadi inilah transformasi set dari signal ini. Oke, kita lihat contoh yang lain. Lihat contoh yang lain. Contoh yang lain, misal kita punya sinyal seperti ini, X. Kita punya sinyal XN, ini sama dengan minus X N U minus N minus 1. Ini sinyalnya bergeser. Oke, kita ingin menentukan transformasi set dan ROC-nya. Nah, transformasi set dari signal ini, transformasi setnya X set
sama dengan sigma minus tabel hingga sampai tabel hingga xn Z pangkat minus n. Oke. Nah, kemudian sama dengan nilai xn-nya kita masukkan sigma minus tabel hingga sampai tabel hingga minus sorry ini alfa ya, minus alfa n u minus n kurang 1 Z pangkat minus n. Ini apa? Z pangkat minus n. Itu kita masukkan. Nah, coba perhatikan ke yang bagian ini. Berarti ini adalah sinyal unidireksional. Berarti dia berasal dari minus tak berhingga. Oke? Sehingga ini yang bagian ini, coba perhatikan. Ini kita ganti menjadi ini kita ganti minusnya kita geser ke sini. Dari minus tak berhingga, ini minus tak berhingga dari tanda minus n ini. Sini minus n minus 1. Nah, dari minus tak berhingga sampai minus 1. Kalau di sini plus 1 berarti nanti di sini jadi plus 1. Di sini jadi minus 1. Oke. Nah, alfa pangkat n, Z pangkat minus n. Tahu bisa kita tuliskan ini sama dengan minus sigma n minus tak berhingga sampai minus 1 alfa ini bisa kita tuliskan dari tak n sama dengan tak berhingga sampai 1, tetapi di sini alfanya jadi minus n, Z-nya jadi pangkat n. Oke, jadi kalau di sini minus, di sini positif, di sini minus, di sini negatif, di sini positif. Oke, bisa dilihat ini negatif, di sini positif. Oke, jadi apa perubahan tanda saja sehingga kita bisa tulis ini x z sama dengan minus ini n sama dengan tak berhingga sampai 1 ini z per alfa pangkat n. Oke, jadi alfa pangkat minus n itu z per alfa pangkat n. Dan ini tahu sama dengan ini, karena ini penjumlahan saja bisa ditulis seperti ini, sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga
Kembali untuk mempermudah saja. Ini alfa per set, kalau dibalik pangkatnya jadi minus n. Oke. Ini dibalik, ini alfa per set pangkat minus n. Di sini saja. Set per alfa, ini tadi pangkatnya. Ini apa? Bisa dibalik, yang ini karena penjumlahan saja, berarti dari tak berhingga sampai 1 itu sama saja dengan 1 sampai tak berhingga. Oke. Ini dengan di sini sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga set per alfa berpangkat n. Ini bisa ditulis kalau n-nya sama dengan n-nya sama dengan 0, berarti sama dengan 1. Berarti kalau n-nya sama dengan 0, berarti sama dengan 1. Berarti ini bisa ditulis 1 dikurang sigma, ini sekarang n-nya sama dengan 0, tak berhingga, set per alfa berpangkat n. Jadi kalau n-nya sama dengan 0, itu sama dengan 1. Jadi apa namanya? Bisa ditulis seperti itu. Nah, tadi kembali ke rumus yang tadi, ini sama dengan 1 dikurang satu ini, yang ini sama dengan alfa dikurang set. Oke. Sama dengan di yang ini sama dengan ini. Oke. Sama dengan alfa dikurang set dikurang alfa dikurang set. Oke, sama dengan minus set alfa dikurang set. Ini sama dengan dikali set dikurang alfa. Oke. Nah, coba perhatikan deret yang ini konvergen jika set A lebih kecil daripada 1, atau dengan kata lain set lebih kecil daripada alfa. Oke. Jadi ini adalah nilai transformasi Laplace-nya.
Kemudian yang ini apa namanya, jumlah deret ini. Jumlah deret ini Anda bisa buka kembali catatan fisika matematiknya, jumlah deret tak berhingga. Jadi ini adalah nilai transformasi setnya. Kemudian ROC-nya itu ini ROC-nya. Berarti ini sama dengan X set. Kemudian ini adalah ROC-nya. Oke. Nah, coba perhatikan ROC-nya set lebih kecil daripada alfa. Nah, kalau kita gambarkan dalam bidang kompleks, seperti ini. Di sini jari-jarinya adalah A. Ini A. Sorry, alfa. Ini titik alfa, ini biasa disebut dengan pol atau kutubnya. Z lebih kecil daripada alfa, berarti daerah konvergensinya adalah daerah di dalam lingkaran ini. Oke. Ini adalah ROC-nya. Oke. Daerah yang ada di dalam lingkaran itu. Oke, baik. Ini tentang transformasi set. Nah, untuk tugasnya, jadi Anda kerjakan tugas ini sebagai bukti kehadiran Anda. Oke. Jadi tugas. Ini nanti saya kirimkan link untuk mengumpulkan di Google Classroom. Oke, nomor 1. Tentukan transformasi set. Dari ini yang pertama, ini untuk sinyal diskrit, Xn-nya sama dengan 2, ini untuk N sama dengan minus 2, 4, 5, ini N sama dengan minus 1, ini N sama dengan 0, 2, 4, 5, 7, 0, 1. Oke. Ini N sama dengan 1, ini N sama dengan 2, kemudian ini N sama dengan 3. Dan 0 untuk N yang lain. Oke. Nomor 2. Duanya. Nomor 2-nya tentukan transformasi set dan ROC dari fungsi berikut. Oke. Xn sama dengan 1/2 berpangkat n UN. Oke, jadi apa? Silakan dikerjakan. Ini nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke.
di di Google Classroom. Oke. Sekian untuk video atau pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.